Sampurasun dulur anu aya di lembur, baraya anu aya di kota. Sehat-sehat semua. Jumpa lagi bersama channel saya CCTP 96 ya. Baik, ini saya sengaja judulnya agak bombastis ya. Kang Deddy Mulyadi tidak punya wewenang menginstruksikan kepala sekolah agar menyerahkan ijazah karena bukan wewenangnya. Ini bukan wewenang Deddy. Ini sebenarnya bergebrakan, saya mendukung. Jadi saya paham dasar hukum yang diambil Kang Deddy itu ya ini Undang-Undang Kemendikbudristek ya, Sekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022. Ya, di sini melarang sekolah menahan ijazah dengan alasan apapun. Ini sebenarnya undang-undang ini lebih tinggi lagi, bukan ruang lingkup Jawa Barat, karena ini menteri waktu itu Kemendikbudristek, ini skalanya nasional. Tapi kenapa sekarang malah yang ramai itu di Jawa Barat? Kang Deddy yang berani lantang menyuarakan undang-undang ini. Sekolah yang misalkan bandel masih menahan ijazah, padahal ada undang-undangnya tidak boleh menahan ijazah, kena pidana sebenarnya. Ini dasar hukum Kang Deddy. Maaf ya judulnya agak sedikit bombastis. Sebenarnya saya setuju, apalagi nanti kalau misalkan Kang Deddy sudah menjabat pasti akan banyak kejutan lagi nanti. Lihat saja ke depannya ketika Kang Deddy sudah dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat. Nah ini ya dasar hukum Kang Deddy ketika memerintahkan seluruh kepala sekolah agar menyerahkan ijazah. Ya betul, sebenarnya ini Undang-Undang Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022. Poinnya apa saja? Nah ini coba teman-teman lihat bahwa satuan pendidikan atau dinas pendidikan melarang menahan ijazah atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik yang sah. Artinya ijazah itu jadi tanpa alasan apapun harus diberikan sebenarnya. Ini sebenarnya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Ini tradisi menahan ijazah itu tradisi lama sebenarnya. Kenapa tradisi lama? Karena memang dulu ya memang belum ada bantuan operasional sekolah. Dulu zaman saya waktu SD tahun 90-an tidak ada BOS, ada BP3, ada uang bangunan, uang ini, uang itu. Waktu saya SMP tahun 2002 sampai tahun 2001 sampai tahun 2005 kalau nggak salah ya. Pokoknya tahun 2000-an itu pun masih ada SPP, belum ada yang namanya BOS, makanya belum ada aturan ijazah tidak boleh ditahan waktu itu ya, waktu tahun 90-an. Waktu saya SMA pun tahun 2002, 2006, 7, 8. Tahun 2008 saya lulus pun dengarnya sih ada BOS tapi bukan untuk tingkat SMA ya. Itu pun saya masih bayar SPP dan masih wajar ijazah misalkan disimpan dulu lah, bukan ditahan ya, disimpan dulu di sekolah, karena kalau dikasihkan ke siswa takut rusak. Nah itu dititipkan dulu di sekolah dulu, karena memang belum ada BOS, bantuan operasional sekolah. Itu operasional masih dibebankan ke orang tua. Tapi sekarang setelah ada bantuan operasional sekolah, memang sebenarnya masuk akal juga Kang Deddy. Pokoknya tidak boleh ada ijazah yang ditahan, masuk akal. Karena kalau dihitung-hitung secara matematika, sekolah itu semakin besar muridnya, semakin banyak justru bosnya semakin besar. Begitu ya. Nah di sini poin kedua, kalau misalkan pihak sekolah masih tetap menahan ijazah itu
bisa dikenakan pidana sebenarnya, tapi kan ini siapa yang menindak? Ya, yang membuat aturan. Ya, Kemendikbudristek ini malah Kang Dedi saya sebenarnya mendukung sih. Ya, pas awal-awal saya bukan tidak mendukung. Pas awal-awal ya saya dipuji dihujat lah. Dihujat habis-habisan. Karena ya lewat media sosial sekolah belum siap. Nah, sekarang ya siap tidak siap sekolah harus siap. Pasti sudah ada pendataan, tinggal eksekusi. Begitu, tinggal ngambil saja. Nah, ini dasar hukumnya. Kalau misalkan sekolah masih menahan, ini undang-undang Kemendikbudristek ya ada pidananya. Nah, di sini kan bukan hanya dinas pendidikan, satuan pendidikan. Sedangkan satuan pendidikan itu sudah mencakup MI, MTS, MA, itu juga satuan pendidikan meskipun bukan di bawah naungan dinas pendidikan, itu Kementerian Agama. Tapi di sini kan tulisannya satuan pendidikan. Begitu. Maaf, ini yang mau hujat ya silakan hujat lah. Saya kan sengaja biar kalian penasaran ya. Silakan pendapatnya di kolom komentar. Kalau misalkan pendapatnya sopan ya saya coba balaslah satu persatu. Tapi kalau misalkan sudah ranah menghujat atau misalkan caci maki, maaf saya hapus. Kabala-bala lah nukara itu mah. Ku abdi di antep. Makanya yang komentar sebelumnya mohon maaf saya hapus, saya bersihkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Saya bukan takut atau misalkan pengecut ya, sarik sekmata lah numpun age gitu. Nah, sekarang ini dasar hukum yang diambil Kang Dedi sebenarnya lebih kuat lagi karena ini aturan Kemendikbudristek. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.